Di 2 kilo dari tempat ini, agama sebelah membuat hal yang sama terlebih dahulu. Mereka sudah berpengalaman. 6 tahun ada di sebuah desa di 2 kilo dari tempat ini, mereka membuat bimbingan belajar gratis. Dan bimbingan belajar gratis itu sudah memurtadkan banyak anak-anak Islam untuk mengikuti agama mereka. Nah, kenapa banyak orang tanya, kami ada di sini? Salah satunya pastinya kami sedang berperang head to head, berhadapan langsung dengan bimbingan belajar mereka yang didukung oleh CBN Australia, ya. Dan kami mempercayai bahwa ketika kami juga melakukan hal yang sama pula, kami menegakkan agama Allah. Kami tidak rela anak-anak kami, anak-anak Islam, untuk murtad hanya gara-gara mereka tidak mempunyai bimbingan belajar gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara yang dilakukan oleh kaum sebelah ya untuk melakukan pemurtatan ya terhadap umat muslim dengan berbagai cara, dan kali ini adalah dengan menggunakan bimbingan belajar ya. Jadi mereka membuat bimbingan belajar agar orang-orang ya mau mengikuti bimbingan belajar tersebut dan pelan-pelan dicekokin, pelan-pelan diajarkan. Ya, jadi banyak cara-cara yang mereka lakukan, dan ini kita harus pintar-pintar. Jadi ini ibaratnya memang jadi Tom and Jerry kita ya. Jadi Tom and Jerry, setiap ada temuan kita bentengi ya, kita jelaskan. Jadi ini memang pekerjaan yang luar biasa capek, dan saya salut melihat teman-teman ya dalam membentengi saudara-saudara kita dari upaya ya pengkikisan akidah. Ya, jadi akidahnya itu benar-benar dikikis pelan-pelan oleh kaum sebelah, dan ini yang harus kita bentengi. Jadi kerja keras luar biasa dari tim-tim muslim ya yang ada di seluruh Indonesia dalam membentengi umat muslim. Jadi ini adalah upaya yang sangat luar biasa, dan kali ini kita akan membahas tentang cara misionaris ya untuk mengikis akidah umat muslim dengan cara membuat bimbingan belajar yang dibungkus dengan satu misi tertentu ya. Misi apa tersebut? Kita dengarkan saja penuturan dari tim Ngaji Cerdas yang terjun langsung ke TKP, yang langsung melihat kondisi yang ada di desa tersebut, bagaimana upaya yang kaum sebelah lakukan untuk melemahkan akidah saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, kita putarkan pernyataan dari tim Ngaji Cerdas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes, dan saya mengajak sahabat Ngaji Cerdas untuk lebih mengenal lebih dalam tentang Gria Mubasyiron di Bayat ini. Di sini apa yang kami lakukan adalah membina anak-anak untuk belajar Al-Quran, kemudian belajar tentang mata pelajaran, dan kemudian kita akan membentuk adab mereka dengan Islamic Character Building, dan juga kita membuat pemberdayaan umat yang diperuntukkan bagi orang tua wali murid. Nah, kenapa saya, Yohanes, membuat hal-hal seperti ini? Karena di 2 kilo dari tempat ini, agama sebelah membuat hal yang sama terlebih dahulu. Mereka sudah berpengalaman. 6 tahun ada di sebuah desa di 2 kilo dari tempat ini, mereka membuat bimbingan belajar gratis. Dan bimbingan belajar gratis itu sudah memurtadkan banyak anak-anak Islam untuk mengikuti agama mereka. Nah, kenapa banyak orang tanya, kami ada di sini? Salah satunya pastinya kami sedang berperang head to head, berhadapan langsung dengan bimbingan belajar mereka yang didukung oleh CBN Australia, ya. Dan kami mempercayai bahwa ketika kami juga melakukan hal yang sama pula, kami menegakkan agama Allah. Kami tidak rela anak-anak kami, anak-anak Islam, untuk murtad hanya gara-gara mereka tidak mempunyai bimbingan belajar
gratis. Dan kami sudah melakukan itu, insya Allah 120 anak sudah bergabung di tempat ini. Ada sebagian dari bimbingan belajar mereka yang sudah bergabung di tempat ini pula. Saya mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berpartisipasi mendukung dakwah kami, terutama dakwah kami di sini ini yang berhadapan langsung dengan sebuah kekuatan besar. Dan kami ingin bahwa ngaji cerdas dan juga sahabat-sahabat ngaji cerdas mendukung saya terus dengan doa-doanya. Nah, kebetulan di sebelah saya ada bapak-bapak yang asli penduduk di tempat ini. Beliau usianya sudah 80 tahun. Barusan beliau bercerita bahwa siang hari ini bapak dan istrinya ada nasi, namun tidak ada lauknya. Ini adalah gambaran di desa ini betapa desa ini sangat memerlukan. Yang pertama, pemenuhan akan kebutuhan pangan, kemudian pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan di dalam dunia pendidikan. 35 kilo dari sebuah kota kabupaten, di tempat ini tidak terjamah. Ada banyak orang yang melupakan musuh kita ada di tempat ini untuk memurtadkan banyak anak-anak dan banyak orang-orang tua pula. Di momen yang berbahagia ini, ayo saya, Yohanes, Ngaji Cerdas Channel, sahabat Ngaji Cerdas, dan juga Ayo Kurban yang saat ini sedang mempunyai program tebar kurban dengan hanya sekitar 1 jutaan saja kita sudah bisa berbagi di daerah-daerah rawan pemurtatan. Di tempat kekurangan pangan, di sana pemurtatan terjadi. Di tempat yang berkekurangan kesehatan, pemurtatan terjadi. Dan di mana tempat keterbelakangan oleh karena pendidikan, pemurtatan juga akan terjadi. Sekali lagi, ayo berkurban, tebar kurban kita semuanya di momen yang berbahagia ini. Hanya dengan 1 jutaan saja kita sudah ikut andil bagian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sedang melakukan sebuah investigasi, ya, yaitu di mana kita akan menuju tempat bimbingan belajar gratis yang dilakukan oleh agama sebelah. Namun bimbingan belajar gratis itu seperti selalu saya bilang bahwa itu adalah kedok untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama sebelah, dan yang menjadi target adalah anak-anak. Dan kebetulan hari ini itu jadwalnya adalah mereka menayangkan, memutar film yang bernama Superbook. Superbook itu apa? Superbook itu adalah sebuah film tentang Bible yang dikemas dalam film kartun. Dan itu yang membuat adalah dari sebuah organisasi misi internasional yang sangat kuat dengan dukungan dana yang sangat besar. Nah, ini kita akan menuju ke tempat tersebut. Sahabat Ngaji Cerdas, yuk kita ikuti perjalanan tim Ngaji Cerdas ini bersama saya ke lokasi yang dimaksud. Jadi jalannya seperti ini, Pak? Ya, Jalannya seperti ini ya? ya. Jadi ini memang tempat yang selalu disasar adalah daerah pedalaman. Tentunya di daerah pedalaman ini adalah daerah yang sangat membutuhkan banyak hal. Hal yang pertama pastinya adalah soal pekerjaan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, kebetulan yang pagi hari ini kita investigasi adalah daerah yang dimurtadkan dengan cara membuat program pendidikan, yaitu bimbingan belajar gratis. Tentunya di desa ini sangat dibutuhkan, sahabat Ngaji Cerdas. Kita tahu bahwa kalau di desa itu penghasilan penduduknya per kapitanya sangat rendah. Jadi tidak akan pernah mungkin memikirkan hal-hal lain selain memikirkan soal pangan. Apalagi memikirkan sekolah bagus, terus anak-anaknya dapat bimbingan belajar yang bagus. Mereka tentunya ketika ada orang atau lembaga yang menjawab kebutuhan mereka seperti yang dilakukan oleh agama sebelah ini, mereka akan senang tanpa memperdulikan lagi soal iman, adab, akhlak, akidah maupun syariat. Itu lebih jauh lagi.
Tapi yang mereka tahu adalah bahwa kebutuhan mereka saat ini ketika mereka tidak bisa mengajarin anak-anaknya di dalam pembelajaran untuk mengikuti pelajaran sekolah, mereka akan mempercayakan mengajari anak-anaknya dalam belajar ini ke bimbel-bimbel yang dibuat oleh mereka. Nah, ini salah satu yang ada di daerah Klaten, ada beberapa titik. Makanya saya didukung beberapa orang hari ini juga mengadakan bimbingan belajar gratis pula dan meminta anak-anak yang beragama Islam yang ikut di daerah yang ikut di bimbel agama sebelah ini, saya minta untuk pindah ke bimbingan belajar yang hari ini kami buat juga. Ini sudah mendekati daerahnya, seperti sahabat ngaji cerdas lihat, ini benar-benar daerah pedalaman, ya, daerah pedalaman di mana banyak orang yang tidak mau nih untuk ditugaskan di sini untuk melakukan apapun karena tahu di desa, ya, jauh dari kata kenyamanan. Ya, ini kita lihat ini benar-benar desa dan rumah-rumah yang sangat sederhana. Kebanyakan penduduk di sini merantau ke kota dan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan anak-anak mereka dititipkan kepada nenek dan kakek mereka. Nah, dan nenek kakek mereka tidak mungkin nih mereka juga memberikan sinau, kalau bahasa Jawa itu nyinau ini anaknya tidak mungkin ya. Jadi ketika ada bimbel gratis, mereka ikut bahkan sangat senang. Nih, kita sampai di tempatnya ini di kiri jalan ini. Nah, kita sampai di tempatnya ini. Ini adalah rumah, ya, jalan terus. Ada pendetanya, jalan terus. Ini apa? Tempat bimbelnya, ya. Ya, kita lihat itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Tempat bimbelnya sangat sederhana sekali. Itu tadi yang kita lihat. Nah, kita tidak bisa masuk lebih jauh karena saya dulu pernah kesini dengan para ustadz ketika di bimbel itu masih belum tahu kalau saya sudah jadi mu'alaf, sudah bisa masuk sekali, dan ada beberapa video yang sudah kami ambil, dan ini kita akan memutar ya, putar balik lagi ya. Iya, oke, boleh. Nah, tadi kebetulan ada pengampu Bapak Pendetanya yang di sana, yang lagi di luar. Nanti lewat sebelah sana ya. Masuk dalam. Buntu ya tadi ya. Kita di pinggir aja. Sebentar nanti kerja gede. Ya, kita akan balik lagi ke tempatnya tadi supaya gambarnya lebih jelas. Ini kita masuk ke dalam. Enggak usah ya. Ini ke kanan, coba diambil gambarnya itu. Ya, agak pelan. Ya, tempatnya sangat sederhana. Ya, kenapa dibuat tempat sangat sederhana ini? Karena mereka nanti akan share ke luar negeri bahwa tempat ini adalah tempat yang membutuhkan banyak dukungan aliran dana. Nah, itu salah satu strategi mereka, ya, salah satu strategi mereka untuk mendapatkan aliran dana yang cukup besar. Nah, ini sudah ada di sini sudah bertahun-tahun, dan Masya Allah ada banyak hal yang mereka lakukan di tempat ini. Ya. Jadi kita kemana lagi Pak? Ya, ini kita akan menuju gereja yang didirikan dari sebuah akibat adanya bimbel ini. Karena ketika bimbel ini didirikan, kemudian warga sekitar ini menjadi sungkan terhadap orang-orang ini, ya betul, orang-orang ini, dan akhirnya mereka leluasa untuk membuat tempat ibadah mereka. Ya, coba, ya, kita sering melupakan daerah-daerah yang sangat sederhana ini. Banyak orang fokus di kota untuk berdakwah, untuk melakukan gerakan-gerakan keagamaan, namun kita melupakan bahwa di desa ada banyak umat muslim yang hari ini bisa murtad oleh karena gerakan-gerakan mereka. Saya menyebutnya perang gerilya ini. Ya, ini kita menuju gereja atau tempat ibadah mereka yang dibangun oleh karena rasa sungkan, ya, dari
jelasin Pak ini gereja. Ya, ini gereja adalah tempat di mana dibangun oleh karena sebuah akibat adanya bimbel itu, yang tentunya penduduk akan menyetujui pembangunan ini meski berizin atau tidak. Namun penduduk sudah sungkan kalau para anak-anak mereka sudah dibantu dengan bimbel gratis itu. Gerejanya kayak rumah ya. Iya. Sahabat Ngaji Cerdas, terus dukung channel Ngaji Cerdas di dalam semua kegerakan dakwahnya. Ini adalah hal yang tidak mudah, bisa sampai di tempat-tempat pelosok seperti ini, ya. Jadi kita ikut berpartisipasi apapun bentuknya. Saya yakin itu sangat berguna buat tim Ngaji Cerdas untuk melakukan hal-hal yang tentunya luar biasa ini. Insya Allah anak-anak yang ada di bimbel agama sebelah sudah 50% ada di tempat kami di bimbel Mubasyiron. Salah satu yang mendukung adalah channel Ngaji Cerdas, dan juga beberapa orang ikut ambil bagian. Itu daerah-daerah, tahu daerah-daerah yang benar-benar di sini hidup di dalam semua keterbatasan di dalam lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Ya. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah cara-cara yang dilakukan oleh kaum sebelah, dan itu sebenarnya namanya juga mengakali sistem ya. Mereka pintar dalam mengakali sistem, mereka pintar untuk mencari celah gimana supaya misi mereka tuh bisa masuk ya. Jadi salah satunya dengan membuat bimbingan belajar. Ini sama dengan yang dilakukan oleh para misionaris zaman dulu. Ya, kita tahu kenapa dulu Normansen itu begitu gampang, ya, begitu diterima oleh orang Batak. Ya, karena dia datang bukan sebagai misionaris awalnya. Dia datang sebagai dokter. Ya, dia mengobati orang. Ya, dia membantu orang. Sehingga warga senang dengan dirinya. Setelah warga senang, baru pelan-pelan dia cekokin dengan doktrin-doktrinnya, dengan pemahamannya, dan orang lebih gampang terima, karena sudah welcome dengan dirinya, sudah senang dengan dirinya. Ya, jadi dia datang dengan ya membawa sesuatu yang orang-orang itu tidak miliki. Itu yang paling penting gitu kan, untuk menarik hati orang. Jadi dia ambil hati warganya dulu. Sama seperti yang tim ini lakukan ya, misionaris ini lakukan. Jadi mereka datang bukan ucuk-ucuk pingin bangun sesuatu, bangun gereja tanpa ada jemaat. Nggak bisa. Ya, kalau kemarin kita sudah lihat Risuli Lubis dengan bodohnya ya, saya katakan bodohnya Risuli Lubis itu, dia beli tanah, beli material bangunan, terus mau bangun. Tapi belum ada warganya. Cuman ada 30 orang Kristen. Tidak memenuhi syarat, ya susah. Ya. Tidak memenuhi syarat pemerintah ya nggak bisa bangun. Itu nggak ada izinnya. Tetapi kalau yang pintar, ya contohnya yang ini ya, dari gereja Injili di Indonesia nih, dia pintar. Ya, mereka pintar. Jadi sebelum bangun gereja, mereka bangun dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Dibangunlah bimbingan belajar. Kasih gratis, bayangkan. Senang dong warganya kan. Dikasih anak-anaknya les. Ya, les dengan gratis. Nggak bayar. Bahkan ada beberapa tuh mereka bahkan selingi dengan kasih hadiah. Jadi anak-anaknya tuh kayak dikasih permen, dikasih snack. Ya senang lah orang gitu kan. Gratis. Ya. Jadi anak-anaknya nanti diputar-putarin video atau dibuat cerita-cerita ya, dibagikan cerita tentang kekristenan agar pelan-pelan masuk ke dalam otaknya. Alam bawah sadarnya itu mulai menerima cerita-cerita tentang kekristenan sehingga nilai-nilai kekristenan masuk ke dalam diri mereka. Ya. Itu sama dengan cara-cara sekolah Kristen mendoktrin anak-anaknya ya, mengenalkan tentang kekristenan. Itulah kalau orang yang sekolah di sekolah Kristen, biasanya mereka pasti sedikit-dikit tahu tentang kekristenan. Karena memang dicekokin. Ya, jadi anak-anak kecil itu paling gampang, karena anak kecil itu kan cepat menyerap sesuatu. Ya, jadi mereka buat bimbingan belajar, nanti yang dari bimbingan belajar itu pasti ada anak-anak yang terpengaruh ya, yang akan mungkin menjadi Kristen. Ya, walaupun persentasenya kecil gitu, tapi bakal ada.
Yang mungkin nanti waktu udah besar dia baru jadi Kristen, tapi waktu anak-anak kecil memang kemungkinan jadi Kristen. Tapi minimal waktu dia besar, dia akan ingat dengan ajaran guru-guru di bimbingan belajarnya. Oh iya, Kristen tuh seperti itu. Guru saya dulu pernah jelasin gitu kan. Jadi memang dari kecil tuh ditanamkan nilai-nilai kekristenan kepada mereka. Jadi yang cara paling gampang. Ya. Terus yang kedua, orang-orang di sekitar sana, warga-warga di sana, itu kan jadi segan dong, anaknya udah dikasih sekolah gratis, ya, dikasih semua fasilitas gratis. Jadi waktu mereka minta bangun gereja, kan butuh tekenan warga. Warga itu nggak harus Kristen aja, semua warga, apapun agamanya, yang penting di desa situ. Ya, jadi desa tersebut yang penting ada 60 orang teken, itu boleh bangun tempat ibadah. Ada 60 orang teken ya yang punya KTP. Tergantung agamanya apa, yang penting ada KTP Indonesia. Tentu saja umat muslim yang di sana segan dong, loh anak kita udah dikasih sekolah gratis, udah dikasih fasilitas gratis, masa mereka minta tolong bangun gereja, kita nggak izinkan. Nanti kelewatan dong kita dibilang. Ya, kita sudah terima bantuannya, masa kita cuman ngizinin bangun gereja kok, bukan kita keluar uang. Nanti ada yang akan ngomong seperti itu. Ya, pasti akan ada umat muslim yang ngomong seperti itu. Udahlah, mereka kan ada 20 orang di situ. Mereka kan ada 30 orang di desa ini. Kasih aja mereka bangun gereja. Kita tekenkan sebagai bentuk toleransi. Ya, ditekenkan lah sehingga gereja tersebut bisa bangun ya, yaitu dalam kasus ini gereja Injili di Indonesia. Berhasil bangun. Karena pendekatan mereka dengan warga bagus. Ya, dan ini nggak bisa kita salahkan. Ini nggak bisa kita salahkan. Ini namanya cerdik. Inilah yang namanya cerdik seperti ular. Ya. Mereka pintar gitu kan. Mereka masuk bukan dengan tangan kosong. Mereka masuk dengan memberikan sesuatu, ya, dengan pendekatan yang baik, sehingga orang-orang di kampung itu welcome dengan mereka, dan mereka mau membantu. Ya. Nah, begitu ini udah berdiri, barulah misi penginjilan dimulai gitu kan. Mereka nanti door to door, jelasin tentang kekristenan gitu kan. Ya, memang nggak salah sih cara-cara seperti ini. Tapi memang di Indonesia ini kan nggak boleh mengajak orang yang sudah beragama. Jadi ini bentrok lagi. Seperti yang dibilang oleh anak Batak ya. Ada salah satu pendebat Kristen ya, si anak Batak itu, dia mengatakan memang misi penginjilan itu pasti akan melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita melarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sedangkan amanat agung itu harus dilakukan orang Kristen. Jadi memang bertentangan, sehingga yang mereka lakukan adalah gerilya. Ya, mereka lakukan gerilya di bawah radar-radar ini. Apakah ini salah? Secara hukum ini nggak salah. Ini cara-cara yang saya bilang pintar ya, atau cerdik atau licik lah, terserah orang mau menilainya seperti apa. Tetapi di sini ya umat Muslim juga ikut bersalah gitu. Kita membiarkan ada desa-desa yang mentang-mentang itu sudah desa Muslim, kita biarkan. Kita nggak menaruh perhatian. Harusnya kita menaruh perhatian lebih kepada saudara-saudara kita. Di Islam kita jelas ya, harus peduli dengan saudara kita. Ini gara-gara kita nggak peduli dengan saudara kita, terakhir mereka dibantu oleh orang sebelah, ya mau gimana gitu. Ya mau gimana gitu. Ya kita paling nyalain dia, wah akidah kau lemah gitu kan, iman kau lemah, dengan gampang kau murtad, mau gimana gitu. Manusia itu naik turun imannya. Ada saatnya dia lemah. Ya, kita nggak bisa salahkan 100% mereka gitu. Ya, nggak bisa. Kita juga harus bergerak. Inilah pentingnya semua umat muslim di Indonesia ini bersatu untuk bergerak. Menangkal upaya-upaya pemurtatan yang dilakukan oleh kaum sebelah. Kita harus bergerak, kita harus lacak. Ya. Daerah mana yang sedang dimasuki oleh mereka, ya kita ke sana juga untuk mengawasi, untuk membantu. Kita harus lakukan sesuatu juga, jangan kritik-kritik aja, nggak ada guna. Ya, saya sering mendapati gini, kasus-kasus ya. Ada tim dari sebelah, mereka bangun kayak poskamling pula, posyandu. Ya, posyandu atau klinik lah, mereka bangun klinik kita bilang. Ya, mereka bangun klinik dengan cara-cara kalau orang yang datang ke sana diputarkannya lagu rohani. Jadi sambil nunggu lagunya lagu rohani, semuanya bau Kristen. Itu gratis. Itu gratis, coy. Ya. Tapi begitu lu masuk ke dalam, memang suasananya dibikin suasana kekristenannya luar biasa kuat. Dan orang-orang yang sakit itu pun, ya, yang
nginap itu didoakan secara Kristen. Terus ada tim Muslim datang ke situ marah-marah, ya, komplain dengan saudaranya yang dengan gampangnya kok mau didoakan oleh orang Kristen ini. Terus pasiennya ngomong apa? Memangnya kalian udah buat apa coy untuk kami? Ya. Kalian udah buat apa untuk kami? Ini tim Kristen bantu kami. Kalian udah buat apa? Ya. Terus yang tim Muslimnya bilang, wah lemah sekali akidah kalian, iman kalian lemah gitu. Ya. Malah yang terakhir, ya tim Muslimnya yang diusir sama warganya gitu. Kalian datang-datang, komplain-komplain, kami di sini baik-baik, ya. Ini tim Kristen datang bantuin kami dengan niat tulus, gitu kan. Ini sering terjadi, ya. Tim Kristen bangun sekolah, kasih anak-anak belajar gratis. Terus orang Muslimnya komplain. Nggak bisa. Kita nggak bisa melawan mereka seperti ini. Ya, nggak akan bisa, saya katakan. Kita harus jujur-jujuran, nggak mungkin bisa masuk. Karena kita belum melakukan apa-apa. Ya, kita nggak lakuin apa-apa, mereka sudah melakukan sesuatu. Itu harus kita akui. Itulah kita harus bergerak juga. Kita harus buat gerakan tandingan. Yang bagus kita tiru, bukan kita istilahnya, wah main kopi-kopi, enggak. Kalau yang bagus, kenapa enggak gitu kan? Kalau yang tujuannya untuk membantu orang, why not? Ya, sebelah bikin sekolah gratis. Ya, kita bangun juga sekolah gratis untuk warga di sana. Nah, nanti kan warganya yang milih. Oh, yang ini Islam. Ya udahlah ke sini saja daripada nanti anak saya akidahnya makin lemah. Toh sama gratis kok. Ya udah ke sini saja. Ada opsi. Jangan datang ya cuman untuk komplain. Nggak akan diterima. Kamu masuk ke satu daerah datang untuk komplain-komplain aja. Saya berani jamin mental itu. Ya nggak akan diterima. Kita nggak bisa komplain sesuatu yang istilahnya warganya itu mendapatkan manfaat dari yang dibawa oleh kaum sebelah. Contoh misalnya, kita ngomong nggak usah jauh-jauh lah, yang dibuat sama si Paul Jang. Ya. Walaupun kita tahu yang dia buat itu aneh-aneh, doktrinnya itu Islamophobia, tetapi dia ada buat sesuatu. Kalau kita larang, kita bilang sama saudara-saudara kita di sana, jangan terima nih, jangan terima bantuan dari Paul Jang. Mereka butuh bantuan itu. Lu suruh mereka nggak terima. Ya mereka yang mampus, mereka mati. Kecuali lu bisa gantiin. Ya udah nggak usah terima, ini gua kasih. Kalau nggak bisa, ya kita gigit jari aja lah. Ya itu kenyataan. Ya itu kenyataan yang harus kita terima. Kalau kita nggak bisa melakukan hal yang sama, ya udah kita gigit jari aja. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh tim ngaji cerdas ini sudah sangat benar. Saat teman-teman kita di sebelah turun dengan memberikan bimbingan belajar gratis di suatu desa tersebut, tim ngaji cerdas juga buat bimbingan belajar yang sama, yang gratis juga. Ya, itu satu hal yang benar gitu. Jadi orang punya pilihan. Biarkan warga yang memilih. Kita nggak bisa sedikit-dikit menolak. Sedikit-dikit bilang, nggak boleh gitu kan. Nggak bisa. Ya, jadi memang harus cerdas juga. Kita nggak boleh jadi orang yang bodoh, yang cuman bisa marah-marah, cuman bisa komplain aja. Ya, kita bukan umat komplain, jadi harus diingat buat teman-teman. Ya, bermainlah lebih cerdas, karena ini memang perang gerilya, kita bilang ya, pertempuran gerilya ini. Bagaimana ya upaya pemurtatan dilakukan oleh kaum sebelah dan upaya pembentengan umat dilakukan oleh kita. Ya, itu jadi memang yang sedang terjadi di lapangan saat ini, di akar rumput saat ini, lebih pekalah, ya, bantulah sesama kita, jangan sampai tetangga kita, saudara kita nanti sudah murtad karena perut, terus kamu salah-salahin dia, kamu marah-marahin dia, sedangkan kamu aja nggak bantu dia, sedangkan saat dia kelaparan kamu juga nggak peduli. Ya, nanti ini diminta tanggung jawab kita ini atas harta yang Allah berikan kepada kita, ya, atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Apa yang sudah kalian lakukan dengan harta yang sudah dititipkan ini? Apakah kalian sudah membantu saudara kalian atau hanya kalian nikmati sendiri? Ini kita pertanggungjawabkan loh. Jadi tetangga kita kalau ada yang murtad karena perut, ya kita ikut bertanggung jawab. Ada dosa yang melekat juga sama kita. Karena kita yang membiarkan itu terjadi. Ya, jadi
bagi teman-teman yang tergerak ya, dapat menyalurkan bantuannya ke tim Ngaji Cerdas ya, dan saya sudah taruh linknya di bawah di deskripsi. Teman-teman bisa menghubungi ya tim Ngaji Cerdas kalau ingin terlibat untuk membantu apa yang mereka lakukan. Ya, saya sudah taruh linknya, silakan diklik, silakan dihubungi karena mereka memang taruh seperti itu ya untuk bantuannya. Jadi bagi yang tergerak silakan ya kita bantu sesama saudara kita agar ya pemurtatan ini tidak masif dan tidak gara-gara perut ya, gara-gara bantuan, gara-gara Indomisasi. Kita harus mencegah hal tersebut. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.